Kemandirian pangan kini menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai langkah ditempuh, dari pembatasan impor hingga penyerapan hasil pertanian dalam negeri. Menyambut hal ini, Genta Pangan Mandiri siap berkolaborasi dengan pemerintah dan BUMN untuk mewujudkan swasembada pangan. Ketua Harian Seknas Genta Pangan Mandiri, Jerry Kurniadi Tumele, menegaskan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam mencapai kemandirian pangan nasional. Namun, tantangan terbesar masih ada, harga jual hasil pertanian yang sering merugikan petani. Kini, skema baru sedang digodok, dan jika matang, penyerapan hasil pertanian akan segera dilakukan. Genta Pangan Mandiri, yang telah hadir di 18 provinsi, terus bergerak untuk menciptakan pertanian yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan. Akankah langkah ini menjadi awal menuju ketahanan pangan yang lebih kuat? Berikut pernyataan Ketua Harian Seknas Genta Pangan Mandiri, Jerry Kurniadi Tumele dan Ketua DPW Genta Pangan Mandiri Jawa Tengah, Luis Zandera. Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih sudah 18 provinsi yang sudah berjalan. Genta Pangan di Jawa Tengah salah satunya adalah andalan Genta Pangan pusat juga karena potensi di Jawa Tengah ini semuanya ada dan SDM-nya sudah siap. Jadi sangat mudah untuk dikoordinasikan. Kedepannya Genta Pangan memang akan menjadi mitranya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan khususnya. Di sektor cetak sawah sebetulnya yang kita fokuskan. Kemudian yang kedua adalah peternakan khusus sapi, domba, dan ayam petelur guna mensupport kegiatan makan bergizi gratis nasional. Insya Allah Genta Pangan kerjasama dengan PGN. Untuk pertama kita harus concern mengenai harga-harganya dulu, karena harga ini sangat menentukan. Jangan sampai petani kita ini rugi lagi. Kalau petani kita selama ini sudah hatam itu, rugi terus. Yang ujung-ujungnya adalah tengkulak yang membeli dengan harga yang sangat di bawah standar. Atau nanti kita akan menyerap hasil panen itu, Pak? Betul, Pak, dan itu akan dikerjasamakan stakeholder dari Bulog dan Gizi Nasional juga support kegiatan bergizi gratis itu. Nah, jadi untuk Genta Pangan Jawa Tengah sendiri secara sinergi antara Jawa Tengah dengan DPW Pusat, kita itu menyiapkan secara program kemandirian dari Jawa Tengah sendiri. Cuman tidak disampaikan apa sih menjadi program dari DPW Pusat. Makanya dengan adanya program pada sesi berikutnya ini akan dijabarkan apa-apa sih program dari Genta Pangan yang akan dituturkan dari pusat. Secara fintech akan dijabarkan secara teknis satu persatu. Kita pun juga open akan tanya jawab dari para DPD, mungkin dari beberapa pertanyaan DPD akan kita tampung dan akan kita share yang sebenarnya Genta Pangan itu apa. Di luar itu untuk Genta Pangan Mandiri yang secara Jawa Tengah kita menyiapkan secara proposal. Pesan dari DPW Pusat tidak hanya mempertebal proposal tapi lebih ke inti secara datanya yang secara spesifik. Karena apa? Secara investor pusat, investor kemandirian dari Jawa Tengah sendiri, stakeholder sudah kita persiapkan untuk menjalankan program Genta Pangan itu sendiri untuk mewujudkan pertanian Nusantara yang mandiri, berdaulat, berkeadilan dan berketuhanan. Oke. Terima kasih. Lanjut. Harapan saya dari setelah adanya rakernas ini, penyerahan SK ini, berarti kita kan secara de jure-nya aturannya kita sudah sah menjadi pengurus Genta Pangan Kota Semarang khususnya dan seluruh 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Jadi setelah kita sah secara de jure-nya ini, nanti kita akan membuat mengumpulkan teman-teman dan mengkolek data yang ada di Semarang. Mungkin Semarang nanti dalam mendukung program pemerintah swasembada pangan yang menitikkan pada pembukaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, kita akan lebih ke menciptakan petani baru. Kebetulan kita sudah membuat konsep yang namanya Bakti Negeri Integrated Eco Farming, yang mana selain itu orientasi swasembada pangan juga untuk menciptakan regenerasi para petani muda. Jadi kita
fokusnya di regenerasi petani muda tanpa meninggalkan swasembada pangan. Dengan pula growth mindset, bagaimana membuat masyarakat itu secara psikologinya bisa tertarik. Kita lebih menciptakan petani. Bagaimana psikologi masyarakat saat ini bisa tertarik dalam pertanian hingga nanti masa depan lagi kita akan mendapatkan beberapa petani banyak yang dengan pola pikir yang lebih tumbuh berkembang, yang pastinya akan lebih meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Jadi harapan kita nanti adanya program ini kita dasar secara dari Genta Pangan, kita nanti akan mengajak, mungkin kita bersinergi dalam konteks sinergi kasih untuk negeri bersama stakeholder maupun beberapa pemangku kejabatan yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Semoga bisa didukung semuanya dan membuat kegiatan ini menjadi sukses di Kota Semarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari saya Hartono, Ketua Genta Kota Semarang periode 2025-2030. Oke, siap.